Ya, selamat datang di mata kuliah pemrograman sistem. Pada modul kali ini kita akan mempelajari secara praktikal bagaimana signal bisa kita reproduce. Jadi, tolong dipersiapkan virtual box Anda dan juga dua konsol yang terbuka secara bersamaan agar kita bisa mengimplementasikan komunikasi antara satu proses dengan proses yang lain menggunakan media sinyal. Oke, kita coba mulai ya. Jadi di sini ini adalah teori yang kita pelajari di modul sebelumnya ya, bagaimana suatu sinyal bisa dideliver dan kita bisa menghandle eksekusi tersebut di dalam program kita ya. Lalu pada modul ini kita akan coba untuk membahas bagaimana secara praktikal kita mengimplementasikan signal handler ini. Oke, ya, jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita coba untuk mengimplementasi code berikut ini. Ya, jadi pada code berikut ini yang dilakukan adalah pertama kita mendefinisikan trap di sini. Ya, trap di sini pada saat trap itu bisa kita bilang trap itu di interrupt ya. Artinya pada proses interrupt ini berjalan ya. Jadi kita bisa dibilang kita menaruh tanda di sini atau trap di sini. Kita akan mengeprint hello world ya. Dengan sinyalnya adalah USR 2 atau user define 2. Untuk yang bagian bawah di sini adalah part of program yang digunakan untuk melakukan forever loop ya. Dan dia akan melakukan printing echo running selama lamanya ya di setiap 2 detik ya, karena ini forever loop ya. Kita akan membuat trap handler di sini yaitu di bagian ini ya. Jadi ketika program forever loop tersebut berjalan, kita buat di sini ada trap. Trapnya kalau apa? Kalau ada sinyal berupa USR 2 atau user define 2. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah echo hello world. Oke, kita coba lihat ke bagian programnya ya. Oke, kita coba lihat ke bagian programnya. Ya, di sini kalau kita ls ya. Sini kita coba ada namanya trap.sh. Nah, trap.sh ini isinya adalah seperti yang ada di dalam slide ya. Ya, di sini ada echo hello world USR 2. Ini adalah forever loop-nya, terus dia akan running dan sleep setiap 2 detik. Lalu kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan trap.sh. Dia akan berjalan forever loop di sini ya. Forever loop dan setiap 2 detik dia akan melakukan printing running. Yang perlu kita lakukan di sini adalah kita ingin melakukan interrupt terhadap proses tersebut ya. Jadi saya harus tahu apanya dulu? Saya harus tahu PID-nya atau proses ID-nya ya. Kalau misalnya kalian berkomunikasi di dalam soket, kalian perlu tahu hostname-nya ya. Hostname-nya atau IP address-nya, atau bisa juga kalian harus tahu port-nya. Sedangkan di sini untuk berkomunikasi kita harus tahu dia siapa, yaitu dengan cara melihat PID-nya ya, karena kita di dalam komputer yang sama. Kalau udah komputer yang beda, ya kita harus menggunakan soket. Ya. Kita lihat grab ya, trap.sh. Kalau kita lihat di sini ada di 3663709 ya. Oke, kita coba kill min USR 2 3663709 ya. Kalau kita kill di sini USR 2 3663709. Oke, kita coba
dia akan melakukan printing hello world. Ya. Kalau kita kill lagi min USR2 3663709, dia juga akan melakukan printing lagi hello world. Jadi kita menginterrupt dia untuk mengeksekusi echo hello world-nya dengan define USR2. Bagaimana kalau saya coba define yang lain, misalnya term, ya, maka dia akan terminate. Ya. Jadi kalau termnya ini tidak di-define, maka dia akan sesuai dengan defaultnya, yaitu melakukan termination terhadap program tersebut. Kalau misalnya di sini saya coba define, ya, trap.sh, saya coba define USR2 dan USR1 misalnya untuk user define. Kita coba jalankan, ya, kill min USR, sorry, karena programnya baru dijalankan kita harus cari dulu ininya, PID-nya, yaitu 3665359, 3665359, 5359. Oke, kita coba USR1 tadi kan yang baru di-define, USR1. Ya, dia akan melakukan printing hello world. Kalau USR2 karena kita mendefine dua signal di sana, dia juga akan ngeprint hello world sesuai dengan apa yang kita define. Tapi kalau dia tidak di-define, ya, misalnya kita bilang quit, oke, dia nggak quit, tapi kalau term, ya, dia akan terminate. Ya, dia akan melakukan termination. Ya, jadi itulah salah satu cara yang bisa kita lakukan, ya, untuk berkomunikasi dengan suatu proses, yaitu mendefine trap-nya, atau bisa kita bilang interrupt-nya kita define. Pada saat interrupt dia melakukan apa, ya, karena kalau kita lihat pada bagian program ini, ya, jadi atau di bagian yang ini, ya, kita bisa lihat bahwa pada saat kita melakukan trap, ya, itu kita masuk ke signal handler ini, ya. Jadi dia di trap di dalam sini, jalan dulu programnya, lalu for loop-nya akan jalan kembali. Oke, kita coba contoh berikutnya, ya. Di sini contoh berikutnya adalah kita coba modifikasi program yang sebelumnya tadi, ya. Di sini programnya perbedaannya adalah kita memiliki yang namanya USR2, ya, USR2 dan USR1. Nah, di sini trapnya ada dua, yaitu trapnya echo hello world, dan trap yang kedua adalah exit with grace atau memanggil fungsi. Jadi pada saat di interrupt, dia memanggil fungsi atau menjalankan suatu fungsi, function yang sudah di-define sebelumnya. Pada saat apa dia memanggil function tersebut? Pada saat sinyalnya mendefinisikan USR1, term atau quit. Ya, nanti kita akan lihat pada saat kita bilang term, dia nggak mati atau dia nggak terminate, tapi dia akan mengeksekusi exit with grace. Ya, sebenarnya dia karena exit with grace ini adalah programnya itu exit, maka dia akan keluar. Ya, tapi term di sini bukan langsung mematikan proses, tapi karena dia akan memanggil function yang akan exit dari program tersebut. Gitu. Jadi ya, seperti itu. Oke, kita coba lihat kembali, ya. Jadi kalau kita clear di sini, ini juga kita clear dulu. Nah, kita coba PA trap signal. Oh ya, jangan lupa ketika sudah membuat file.sh, kalian harus mengeksekusi chmod plus x atau merubah mode-nya menjadi executable. Oke, di sini yang di-define adalah, ya, sama, yaitu USR2, dia akan ngeprint hello world. Terus ini exit with grace USR1, term dan quit, ada beberapa pilihan, ya, untuk memanggil fungsi exit with grace ini.
Selainnya sama, yaitu looping forever, dan dia akan ngeprint setiap 2 detik. Oke, kita jalankan trap signal. Oke, di sini kita lihat PID-nya. Jadi memang kita harus melihat, untuk berkomunikasi kita harus tahu PID-nya. Ya, yaitu kita bisa kirimkan sinyal tadi USR2 ya, min USR2 366 ya, 3668044. Ya, oke, dia ngeprint hello world karena seperti kita tahu bahwa ketika kita mendefinisikan di sini USR2 dia echo hello world. Nah, lalu bagaimana kalau kita bilang dia USR1? Nah, atau term atau quit. USR1. Ya. Oke, dia akan melakukan printing goodbye word ya, goodbye word di sini. Kenapa goodbye word yang di printing? Karena dia memanggil fungsi exit with grace, yaitu yang ada di sini. Ya, maka dia memanggil echo goodbye word dan dia exit ya. Karena exit karena perintah programnya exit, dia akan exit. Jadi bukan karena min USR1 dia exit ya. Karena program functionnya itu memanggil atau di sini ada komennya, komen exit, yaitu dia keluar dari program tersebut. Ya, jadi bukan penyebabnya bukan karena USR1-nya dia langsung mati. Ya. Oke, sekarang kita coba modifikasi sedikit. Ya. VI trap signal. Di sini kita coba rubah USR 2 ya. Kita misalnya ditambahin di sini term. Oke, di sini kita coba delete ya. Jadi di sini USR 2-nya bisa kita panggil dengan term. Oke, kita coba lihat lagi di sini ya. Kita rubah di sini adalah term, misalnya 36695 3669588 Oke, kita coba kill min term. Term kan harusnya dia melakukan terminate. Tapi karena tadi kita sudah mendefinisikan di dalam trap echo hello world di sini ada term di sini. Ya, term yang di sini saya delete. Oke, saya ganti termnya ke atas. Oke, kita coba jalankan ya. Dia ngeprint hello world ya, tapi tidak mengeluarkan program tersebut ya. Tapi kalau saya coba untuk langsung seek kill atau kill -9 seperti ini, otomatis dia akan mati, yaitu kill ya. Jadi itu ketika kita mencoba untuk mendefinisikan kita mau trapnya apa ya, program itu tidak langsung mati tapi menjalankan trap yang kita define di dalam program tersebut ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa mendapat gambaran ketika kita bisa melakukan komunikasi. Ini kan sebenarnya komunikasi antar satu proses dengan proses lainnya. Oke, kita coba lanjut ke contoh berikutnya. Pada video ini Anda sudah melakukan praktek bagaimana mengimplementasikan sinyal, bagaimana kita mengkomunikasikan antara satu proses dengan proses yang lain. Pada video selanjutnya, Anda akan diperkenalkan bagaimana berkomunikasi antar satu proses dengan proses yang lain menggunakan PID dari proses tersebut. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih.